Halo, Assalamualaikum. Saya sangat suka menunggu gadget-gadget branded yang nampak kemahalan di awal untuk kemudian jadi lebih worth it dimiliki saat harganya drop. Termasuk Vivo TWS2 ANC ini, saya cek review orang-orang ternyata sudah ada sejak akhir tahun 2021. Jadi, kira-kira setelah 1,5 tahun, earphone ini baru turun melalui promo-promo di marketplace dari yang tadinya Rp1.099.000 jadi tinggal Rp629.000 saja, bahkan bisa di kepala 500 ribuan ya kalau ditambah promo lain. Untuk harga segitu, kamu bisa dapat TWS earphone yang punya Bluetooth 5.2 dengan kodek aptX adaptif, AAC dan juga SBC. Kemudian drivernya berukuran 12,2 mm, punya dual device connection dan ANC serta transparency mode. Dan dia juga punya 3 mikrofon ya di masing-masing earphone dan punya in-ear detection buat autoplay dan pause. Support Google Fast Pair juga, dan untuk waterproof dan dustproof ratingnya dia sudah IP54. Ini yang water and dustproof itu cuma earphone-nya ya, ingat. Nampak menjanjikan sih ini, apalagi di harganya saat ini. Bentuk earphone-nya sendiri bertangkai, kontrolnya dengan cara dicubit, dan bisa slide up and down buat atur volume juga. Finishingnya all glossy, build quality cukup bagus, tapi nggak istimewa. Klaimnya Vivo, daerah berwarna hitam yang menempel ke telinga kita itu adalah ventilasi agar telinga kita dapat nafas. Ya katanya gitulah ya kurang lebih. Yang saya rasakan sendiri, earphone ini memang nggak terasa panas meskipun dipakai berlama-lama. Tapi siap-siap kecewa kalau kamu naksir yang warna hitam, karena kayaknya habis ya di mana-mana. Tapi SQ-nya mah bagus, dimulai dari driver quality test yang bisa dilahap dengan baik, lanjut dengerin audio file track sama 8D songs yang beneran bikin merinding, karena ada suara-suara yang dibikin hadir kayak nyata banget, deket jauhnya tuh kerasa ya, dan kadang ada kayak di depan mata, sebelah kanan, rada atas, suara gemerincing. Itu beneran kerasa, asli. Jadi, jarak dan arah bisa dihadirkan dengan baik. Dan sound karakternya, dia punya bass yang awalnya cenderung punchy, tapi punch-nya ini seakan pecah jadi boom lebar saat menumbuk ke telinga. Empuk, namun tidak terlalu membulat ya rasanya. Yang jelas, power bass-nya itu nggak over, karena Vivo sendiri menyebutkan masalah studio quality di earphone ini. Jadi ekspektasinya sesuai ya, suaranya memang lebih ke balance. Dan vokal masih natural, bening, serta gaung yang hadir itu menambah ambience jadi terasa kentara ya, namun tak mengubah tone dan pitch suara. Treble cukup enjoyable, di mana sparklingnya terasa tanpa jadi terlalu tajam. Dan ya gaung dari distorsi bass rasanya masih hadir nih. Balance tapi cenderung warm ya sepertinya ini. Ini kesimpulan buat karakter suaranya. Agak nanggung, basshead bakal bilang kurang, sementara yang cari clarity bakal rada terganggu masalah gaung ini. So, pikir baik-baik ya. Kalau ANC-nya bekerja dengan baik kok, meredam noise sejauh ini, karena saya pakai di dalam rumah sambil pompa air menyala, ada orang goreng, dan klaim Vivo sendiri itu sampai level minus 40 desibel ya. Transparency mode juga bisa dipakai memantau keadaan sekitar dengan cukup baik, dan delay saat main PUBG Mobile cukup minim. Saya tes pakai Xiaomi 12 dan ekor langkah sangat acceptable. Hanya 0-2 langkah saja. Ingat ada 0 alias di beberapa kondisi memang tak terdengar berekor sama sekali. Mendarat dari lompatan dan buka tutup pintu juga on point, apalagi buat menembak. Tidak ada gaming mode dan saya rasa memang tidak perlu karena nampaknya aptX adaptif berfungsi dengan baik, terutama di smartphone yang pakai SoC Snapdragon. Di aplikasi Vivo Earphone, kita bisa atur mode ANC, ubah stereo effect, atau pre-tune equalizer-nya itu, dan juga atur kontrolnya. Untuk mikrofon, dia bekerja keras meredam noise sehingga hasilnya minim sekali suara lain, hanya seringkali mengorbankan detail dan juga karakter suara yang direkam. Tapi overall, jika hanya untuk komunikasi, saya rasa ini masih terpakai. Ya, ini dia contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Vivo TWS2 yang punya ANC ya. Di luar hujan, kedengeran nggak? Rintik-rintiknya menerpa atap fiber ya. Kedengeran? Atau enggak? Komen aja. Dan gimana? Karakter suaranya natural? Kayak suara robot? Atau kayak suara orang kumur-kumur? Atau kayak suara orang di kamar mandi kah? Paling dekat kemana?
Dan gainnya cukup nggak segini serta detailnya kaya atau tidak. Sekarang saya akan tambahkan noise-nya dengan kipas yang menyala di level 1. Ada lampunya nyala juga. Kemudian, kerasa beda suaranya langsung. Si kipasnya dia redam juga ke telinga sayanya ya. Kemudian sekarang sudah level 2 dan level 3. Paling kencang ini. Oke, saya terus bicara. 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan berhenti dulu. Silakan dengarkan kipasnya. Lalu saya mulai bicara lagi, silakan bandingkan kipasnya tadi dengan sekarang, dan bandingkan suara saya sekarang saat kipas menyala di level paling kencang dengan sekarang, saat kipasnya sudah berhenti. Apakah ada perbedaan? Ada putus-putus, ada jitter atau glitch? Kamu komen ya, buat earphone yang tadinya harganya sejutaan, turun ke 600.000, gimana? Bagus nggak mikrofonnya? Oke, saya nggak bikin kesimpulan ya buat video kali ini. Silakan dicermati dari awal saya kasih tahu fiturnya apa saja, hasil pengujiannya kayak gimana, karakternya, delay, dan juga mikrofonnya. Di deskripsi, saya akan kasih link penjualan. Mudah-mudahan memang harganya sudah stabil turun di kisaran 600 ribuan. Oke, thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.